Jadi janji memang hutang akhirnya. Iya, hutang yang harus dibayar. Harus dibayar. Namanya hutang harus dibayar kan. Maksudnya harus dipenuhi. Harus dipastikan keberadaannya. Berani berjanji, berani menepati. Ya, bilang ketika berjanji, jangan hilang ketika tidak bisa menepati. Karena sungguh di antara janji yang kita ucapkan itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini jadi lebih belajarlah. Jangan umbar janji, jangan mudah berjanji. Jika kita belum bisa menepati, ya, maka sebaiknya kalimat insya Allah itu harus menjadi kalimat yang senantiasa dijaga di lisan kita, apalagi ketika kita berjanji. Tapi saat mengucapkan kalimat insya Allah itu, kita memang punya niat dan tekad untuk menepatinya. Khawatirnya, ya banyak yang menggunakan kata insya Allah, tapi justru tidak memenuhi janjinya gitu. Kenapa sih banyak orang yang suka mengubar janji-janji manis, tapi juga kadang-kadang susah banget menepatinya? Kenapa janji itu nggak boleh disepelekan? Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dicintai Allah, hati-hati dengan janji. Karena janji itu sesuatu yang harus ditepati. Dan jika tidak, maka begitu besar konsekuensinya. Apa diantaranya? Satu, tentu berdosa. Iya. Orang yang sudah berjanji tapi tidak memenuhi janjinya, maka dia berdosa. Ya, malah boleh jadi jatuhnya zolim juga. Ya, betul. Apa bedanya dosa dengan zolim? Apa bedanya? Ya, kalau zolim itu lebih tinggi daripada dosa. Oh iya, karena kita menyakiti orang lain ya. Ada menyakiti orang lain pada setiap yang kita lakukan. Ya, maka hati-hati. Bisa dosa, bisa zolim. Dan yang kedua, orang yang tidak mendapati janji itu masuk kategori golongan orang yang munafik, kata Nabi SAW. Ada 3 ciri orang yang munafik itu. Yang pertama, ketika dia bicara, berdusta. Yang kedua, ketika dia berjanji, ingkar dengan janjinya. Dan yang ketiga, ketika dia diberikan amanat, dia khianat dengan amanahnya. Itu masuk kategori orang munafik. Dan orang munafik tahu tempatnya di mana? Fidarkil asfal. Di neraka yang paling bawah, paling dasar. Keraknya api neraka. Maka hati-hati dengan janji yang sudah kita utarakan. Jika kita belum atau tidak menepatinya. Dan setiap janji itu hutang ketika kita belum menunaikannya. Dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan surat Al-Isra ayat 34. Itu di ujung ayatnya disampaikan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya setiap janji itu akan dipertanggungjawabkan. Maka kita bukan hanya bertanggung jawab terhadap orang yang kita janjikan, tapi lebih dari itu, kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk janji yang misalnya kita sudah tepati atau yang tidak kita tepati, Ahilman, yang akan dipertanggungjawabkan? Apa semua janji yang pernah kita sampaikan misalnya? Perintahnya penuhi semua janji. Jadi jika ada janji yang belum kita penuhi, itu yang akan dipertanggungjawaban. Maka segera kita penuhi janji itu. Karena nanti, kan dia suka bilang gini, udahlah udah lupa kali, gitu ya. Iya. Kan suka bilang gitu kan, udah lupa kali orangnya. Iya, boleh jadi orangnya lupa. Tapi janji yang terucap di lisan kita terhadap orang tersebut sudah ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika janji itu menyangkut hajatnya, menyangkut kebutuhannya, menyangkut harga dirinya. Maka hati-hati. Maka di dalam agama Islam itu, ketika ingin memutuskan satu perkara, ada akad kan? Iya, perjanjian. Dan itu menjadi penting akad itu. Menikah itu, ya, yang paling penting apanya? Akadnya. Karena akad, ya, maka yang haram jadi halal. Iya. Iya nggak? Karena kalimat di lisan kita, ya, saya nikahkan, kata bapaknya, saya nikahkan Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Kita jawab, saya terima nikah, janji, saya terima nikahnya. Maka disitulah akadnya terpaut, ada janji kita kepada Allah. Makanya orang yang menikah, dia bukan hanya sekedar berjanji kepada orang yang dia nikahi, atau orang tua perempuan yang dia nikahi, tapi lebih dari itu dia sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkhianati perjanjian nikahnya berarti dia mengkhianati perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan mitsaqon ghalidho kan, perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung. Nah, maka hati-hati dengan janji yang sudah kita utarakan tapi kita belum penuhi. Maka sudah sebaiknya di bulan Ramadan jadi bahal dari bab muhasabah buat kita, di list
Jika ada janji yang pernah kita ucapkan, maka segera kita penuhi. Termasuk misalnya janji ke anak kecil ya Pak? Iya. Ustaz ya. Jadi itu juga bukan berarti udah anak kecil lah ya yang tadi dijanjiin. Nanti kalau kamu pinter, mama akan ajak kemana gitu. Iya. Itu kan anak-anak juga mikirnya maksudnya kadang-kadang wah kalau misalnya ibuku atau mamaku nggak menepati janji, dia bisa belajar dari situ kan. Itu bisa jadi pelajaran bagi mereka. Maka ilmu parentingnya adalah ketika kita menjanjikan sesuatu kepada anak kita, ya penuhi. Betul. Ya, karena dia akan menuntut. Walaupun mungkin kalau anak kita kan relatively ya bisa dikendalikan ya. Tapi khawatirnya jadi itu pelajaran yang tidak baik. Iya, betul. Nanti dikit-dikit janji, dikit-dikit janji. Seorang ibu yang dikit-dikit janji, tapi janji nggak dipenuhi, nggak dipercaya lagi sama anaknya. Betul nggak? Iya. Makanya saya suka bilang sama istri tuh, nanti kalau janji sama anak-anak jangan terlalu muluk-muluk. Khawatirnya nanti tidak tersampaikan dengan baik. Ujungnya jadi trauma dan pelajaran yang berharga buat anak kita yang jadi nggak baik itu. Betul, ya cukup aja jangan dengan takarannya, gitu kan. Dan itu juga bisa diminta pertanggungjawabannya. Betul. Ya, suami ke istri juga harus tuh. Iya. Jangan obral janji juga. Oh, buat yang masih single-single juga ya jangan obral apalagi janji itu. ya, Hilman ya. Kalau itu kan banyak orang yang saya juga dulu pernah jadi korban. Iya, janji manis. Janji ya, apalagi PHP ya. Iya. Memberi harapan palsu. Hati-hati. Hati-hati. Dimintai pertanggungjawaban. Kayak hati banget. Ya Allah, Hilman. Tapi gimana ya harusnya? Maksudnya kalau kita ada teman ngajakin misalnya, kita mau janji tapi kita nggak tahu ya nanti bisa atau enggak menepatinya. Karena kan ya itu tadi, apakah mungkin nanti ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa ini penuhi gitu. Baiknya tuh kalau misalnya kita berjanji sama orang, itu harus gimana? Maka salah satu adabnya adalah biasakan mengucapkan kalimat insya Allah ya. Jika Allah berkehendak, insya Allah saya datang. Tapi insya Allah tuh bukan insya Allah dibuat main-main ya. Nah ini khawatirnya aku sering bilang insya Allah tapi nggak jadi terus misalnya. Nah berarti emang dari awal emang udah nggak mau, hanya ngasih bumbu aja pakai insya Allah. Jadi saat kita bilang insya Allah, memang ada niat di hati kita mau penuhi apa yang mau diinginkan oleh teman kita gitu. Jadi kalau kita diundang, nanti datang ya, insya Allah. Nah insya Allah aja bukan insya Allah nggak datang tuh. Insya Allah apa? Insya Allah saya datang jika tidak ada halangan. Ya kan, kalaupun ada sesuatu kan kita nggak pernah tahu. Mungkin ada sesuatu yang dia di luar ranah kemampuan kita, ada uzur syar'i yang membuat kita tidak bisa berangkat terhadap janji itu. Maka balik lagi, saat kita mengutarakan maunya bilang, maka saat nggak bisa pun bilang. Setuju. Nah kadang-kadang jangan langsung hilang. Iya, bilang enggak, bilang iya gitu kan. Tiba-tiba ini susah hilang. Iya, makanya ada kalau zaman sekarang tuh ada namanya ghosting katanya ya. Betul. Apa tuh ghosting gitu? Kayak hantu, suka hilang. Iya kan? Jadi saat kamu datang bilang, saat kamu pergi pun jangan tiba-tiba menghilang gitu aja dong. Jadi, dalam ya, iya betul. Iya dong, iya. Kadang-kadang saya suka gini juga, Hilman. Saya nggak janji ya, tapi insya Allah saya usahain. Kayak gitu boleh ya, Hilman ya? Boleh. Maksudnya kita juga memberikan itu tadi gambaran. Iya, kalau bisa kita itu. usahakan, kalau nggak juga nggak. Betul. Itu ya, jangan mudah mengumbar janji. Karena ketika tidak, itu tadi konsep di pertanggungjawaban nanti tidak hanya oleh Allah, tapi maksudnya orang yang nanti kita nggak kasih janji kita itu, dia akan menuntut juga ya? Bisa. Apalagi yang tadi, jika menyangkut harga diri, menyangkut kebutuhan, menyangkut harapan. Dan biasanya ya, orang itu kalau sudah dijanjiin, harapannya besar. Iya dong, pasti. Iya nggak? Nah, kita yang memberikan harapan palsu kepada orang itu dosa loh. Nah, itu tuh. Orang sudah berharap banyak, ya berharap sama manusianya nggak boleh ya. Iya. Nah, kita janji-janjiin gitu. Jadi udah menghantarkan dia pada harapan-harapan yang menyakitkan dia. Udah tahu manusia itu nggak bisa dipercaya ya. Tapi kadang kita masih dengerin aja ucapan manusia. Sehingga jadi berharap. Nah kita janjiin lagi. Makanya gimana? Kalau saya lebih memilih jangan berjanji kalau nggak bisa ditepati. Cukup kasih surprise aja. Kayaknya lebih wah gitu. Daripada berjanji tiba-tiba nggak jadi gitu. Mendingan tiba-tiba surprise gitu. Aku ada di sini. Iya, itu lebih menyenangkan ya. Oh ternyata gitu ya. Iya betul. Dan biasanya orang kalau udah disakiti, gini, orang tuh yang dibohongi, disakiti itu ada trauma tersendiri. Oh betul. Ya. Dan itu akan menancap dalam hati dan dirinya dan menjadi label di diri kita. Misal, kalau orang suka berbohong, maka biasanya nextnya dia akan hanya sibuk menutupi kebohongan-kebohongan selanjutnya. Dan orang kalau udah ngecap kita pembohong, kita mau bilang apapun juga, dia mah gitu. Nah, gimana caranya kita menjaga itu gitu? Maka jangan mudah berjanji jika tak bisa ditepati. Kalau sudah berjanji, wajib dan harus kita tepati. Ahilman, saya pernah membaca, ini kalau salah mohon dikoreksi. Orang yang ingkar janji itu betulkah dilaknat Allah, manusia
dan bahkan malaikat gitu. Memang betul begitu? Iya. Kenapa? Memang ada hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah. Memang salah satu bunyinya adalah orang yang tidak menepati janji maka dia dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia. Ya, bahkan disebutkan lagi ujungnya itu sampai tidak diterima taubat dan tebusannya. Nah, itu tuh maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita udah mengatakan janji kepada seseorang, memang kita harus benar-benar memastikan kita penuhi janji tersebut. Ini artinya kewaspadaan ya dan kehati-hatian untuk kita agar jangan mudah mengubah janji jika tidak bisa ditepati. Karena jika tidak bisa, khawatirnya yang tadi kita mendapatkan laknat gitu ya. Nah maka gimana Ustadz? Ya segera minta ampun kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau orang udah tidak memenuhi janji itu minta ampun kepada Allah, gitu ya minta maaf kepada manusia. Nah maka nanti saat prosesnya dia harus bagaimana memastikan orang yang dia janjikan itu benar-benar bisa bersih gitu di antara keduanya. Maka taubat itu kan ada 4 ya syaratnya. Kalau 3 ini yang utama, 1 ini jika dengan manusia urusannya. Pertama menyesal dengan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua berhenti, tidak melakukan dosa itu lagi. Yang keempat kita komitmen dengan kebaikan di waktu yang akan datang. Nah yang keempat, jika urusannya dengan manusia maka harus selesaikan. Datangi, penuhi gitu. Tapi kan malu Ustaz. Waktu kita bilang di awal kan gak malu. Kenapa saat kita tidak bisa memenuhi janji itu kenapa kita malu? Ya kan? Bilang saat kita berjanji, jangan hilang ketika tidak bisa menepati. Ini yang jadi bahayanya. Maka banyak sekali keterangan yang memberikan peringatan kepada kita agar tidak semena-mena dengan janji yang tidak bisa kita penuhi. Jika sudah berjanji, maka penuhi janji itu. Khawatirnya setiap janji yang tidak kita penuhi akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ujungnya apa? Menghanguskan amal-amal kita. Jadi kita udah beramal nih baik, tapi ketika di akhirat jadi hangus. Kenapa? Karena dituntut oleh orang yang pernah dijanjiin tapi kemudian tidak ditepati. Maka orang yang tadi dijanjiin itu akan sampaikan kepada Allah, ya Allah, orang ini pernah berjanji kepada saya. Apalagi urusan muamalah, urusan harta, urusan apa bisnis gitu ya. Itu kan sesuatu yang harus diselesaikan. Makanya kalau kita mengambil hak orang lain, mengambil barang orang lain, mengambil harta orang lain, itu hati-hati. Ya, sedikit pun jika orang itu nggak ridha dengan apa yang kita dapatkan, maka boleh jadi itu yang menghambat kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk janji. Nah, maka yang sudah berjanji, penuhi janji itu. Yang udah terlanjur ingkar janji bagaimana? Maka minta maaf kepada orang itu. Datang ya? Datang. Bilang bahwa kita gitu ya? pernah mengingkari janji kepada dirimu, semoga engkau memaafkan kesalahan diriku sebelum nanti dihisab ketika di hari kiamat. Aduh, nggak kebayangkan beratnya nanti kalau harus membawa urusan di dunia ini, di akhirat ya, nauzubillah ya. Ahilman itu berat-berat. Jadi mumpung masih ada waktu, ada umur, kalau misalnya itu tadi ada janji, penuhi. Saya jadi mikir juga nih, ada nggak kira-kira saya pernah punya janji sama orang yang mungkin belum tertunaikan. Ini kan jadi bahan muhasabah juga ya, Ahilman, Masya Allah. Nah, Ahilman, seperti biasa kita juga sudah ada pertanyaan yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita mengoreksi atau menilai diri kita, apakah ada sifat kemunafikan pada diri kita, karena ini persoalan serius ya Ustadz. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan dari Mbak Reksha. Aduh, namanya agak sulit tadi dibaca ya, tapi lucu namanya. Oke, Ahilman, jadi gimana? Ada cara nggak untuk kita bisa menilai diri kita, kita ini termasuk orang yang munafik atau enggak sih sebenarnya? Kita bisa buat sederhananya list lah ya. Kita bisa turunkan beberapa ciri orang munafik misalnya. Tadi kita sebutkan ada 3 tuh. Ketika bicara berbohong, ketika berjanji tidak menepati, ketika diberi amanah khianat. Tinggal checklist aja. Kira-kira kalau bicara bohong, pernah nggak ya? Aduh, pernah nih. Ya udah, istighfar, bertobat kepada Allah. Ya udah, gitu ya. Kan ada orang yang tapi kan Ustaz yang namanya bohong pasti semua juga pernah kali Ustaz gitu kan. Ya kali ya gitu. Ya kali. Istighfar langsung ya. Langsung aja. Ya manusia kan tidak bisa lepas dari yang namanya dosa ya. Apalagi ya yang namanya berbohong kan kadang-kadang mohon maaf ya. Walaupun kita nggak niat bohong tuh kadang-kadang ada aja. Misalnya nih, Ustaz dari sampai mana? Dari sampai sini padahal mungkin masih di mana gitu. Kadang suka merasa, oh iya gitu ya, istighfar gitu. Ya mudah-mudahan niatnya bukan untuk menzolimi, niatnya untuk menenangkan. Boleh berarti niat menenangkan, nggak boleh ya? Nggak boleh juga. Jadi sebaiknya memang jujur apa adanya ya. Tapi memang ya manusia biasa. Maka ini puasa. Ustadz juga manusia. Puasa itu menghapuskan dosa makanya. Makanya kita juga berharap gini,
dari puasa tuh apa sih yang Ahilman minta sama Allah? Salah satunya adalah, ya Allah, jadikan puasa ini sebagai amalan yang menghapuskan dosa-dosa kami, kan? Betul. Dan itu yang juga Nabi kabarkan kepada kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Maka mintalah ampun kepada Allah. Jadi yang pertama checklist tuh. Iya, harus dicek dulu. Nah, janji. Janji sama siapa ya? Ada nggak kira-kira yang belum kita penuhi? Gitu. Terus amanah gitu ya. Termasuk Nah, amanah tuh. jadi pelajar juga amanah dari orang tua. Iya. Kita udah belajar dengan baik belum? Ya, kita bekerja dapat amanah, udah profesional belum? Laksanakan dengan Udah udah do the best belum gitu. Ya, termasuk para pemimpin kita, para pejabat kita yang diizinkan mendapatkan amanah. Sekarang kan lagi disorot ya. Iya, jadi di list gitu. juga kan seperti apa. Apakah kita sudah penuhi amanah kita dengan baik atau belum gitu. Karena percayalah, di antara doa yang mustajab itu salah satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang memenuhi janjinya, memenuhi yang amanah dengan segala amanah yang diberikan dalam hidupnya. Maka para pejabat itu punya privilege sebenarnya untuk dicintai oleh Allah. Mereka punya privilege untuk mendapatkan naungan ketika hari kiamat, ketika tidak ada naungan yang lain kecuali naungannya Allah. Siapa mereka? Ya tadi, imamun adil, pemimpin yang adil, yang menjaga amanah, yang memenuhi janjinya. Jadi semata-mata bukan hanya memenuhi janji kepada rakyatnya, tapi lebih dari itu. Dia penuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua introspeksi diri, apalagi bulan Ramadan, ini syahrul muhasabah, ini bulan muhasabah. Insya Allah akan jadi kebaikan untuk kita memperbaiki diri. Amin. Nah, gara-gara tadi menyinggung soal pemimpin, ini kan tahun depan ini udah tahunnya pemilu nih akhirnya. Jadi ngerempet nih kan kemana-mana. Tapi biasanya tuh kalau sudah memasuki tahun pemilihan umum gitu ya, itu telinga kita, mata kita tuh seolah-olah disibukkan dengan banyak janji manis yang kemudian dijanjikan lah ya, yang diucapkan juga oleh para kandidat-kandidat misalnya, mungkin calon anggota dewan gitu ya, atau mungkin calon presiden gitu. Kita menyikapinya harus gimana? Kita juga nggak boleh baper kan, sebenarnya karena kita tahu kan, kadang-kadang juga untuk bisa menepati janji 100% itu kan juga suatu hal yang mungkin sulit gitu loh dalam kondisi kita seperti sekarang ini. Pertama, ketika kita berjanji, kita sudah niat akan menepati. Jadi janji bukan basa-basi. Memang ada agenda untuk ke sana. Gitu. Ikhtiar dulu ya. Jadi sampaikan visinya ya, sampaikan misinya sebagai janji politiknya. Silahkan. Itu hak ya bagi seseorang untuk menyampaikan janjinya. Tapi jangan hanya sekedar basa-basi. Harus menjadi agenda visi misi yang memang akan dilanjutkan, akan dipastikan hadirnya. Nah, terus next yang kedua adalah lihat ikhtiarnya, lihat usahanya. Misalnya janjinya di sini, ada nggak target-target menuju ke arah sana gitu. Nah, maka proses ini harus kita hargai. Iya, betul. Nah, masyarakat juga harus belajar untuk menghargai proses ini gitu. Memang targetnya di sini, tapi mungkin belum sampai di sini. Tapi rancangan awalnya sudah ada, udah bagus. Nah, belajar menghargai itu. Nah, kalau tidak sering menghargai kan susah gitu. Ya ketika pemimpin memberikan janji, masyarakat udah a priori duluan. Masyarakat juga sudah ngerasa bahwa udahlah ini mah. Kadang-kadang saya juga gitu sih, nggak boleh ya. Jangan tapi begitu. karena merasa bahwa mungkin ya itu tadi ada banyak hal yang kemudian membuat kita jadi akhirnya skeptis gitu terhadap politik gitu. Karena ya itu janji-janji yang nggak ditepati. Maka ini kan kita juga tidak boleh bilang seluruh politikus seperti itu semua kan. Kita lihat makanya rekam jejaknya. Kita juga harus lihat. Maksudnya hanya oknum saja yang seperti itu. Dan kita bersyukurlah bahwa yang ada hari ini juga terjaga dalam kebaikan. Mudah-mudahan target yang sudah direncanakan itu bisa tercapai. Maka saya selalu melihat hargai proses. Hargai usaha. Ya. Memang belum 100%, tapi proses ke sana sudah dihadirkan itu sudah sangat baik sekali. Dan itu sangat dibutuhkan dari rakyat doa. Makanya betul. Seluruh masyarakat doakan para pemimpin kita ya. Selipkan di dalam doa-doa kita. Makanya dalam khutbah Jumat itu kalau khatib berdoa, salah satu doa yang dianjurkan adalah doa untuk diberikan keberkahan bagi para pemimpin, diberikan kemuliaan untuk para pemimpin kita agar bisa menjaga amanah dengan baik. Nah, ini kan penting kita hadirkan. Betul. Maka jika pemimpinnya sayang kepada rakyat, rakyat juga sayang kepada pemimpin, insya Allah ini akan saling menguatkan. Sehingga tidak ada yang cap-cap, ingkar janji, kamu pengen enaknya aja. Enggak. Semua dihadirkan dengan penuh ketenangan hati. Apalagi Ramadan ya. Jangan sampai bulan Ramadan masih kotor hatinya. Aduh. Udah nggak musim ya Hilman. Harusnya Ramadan ini hati kita membersihkan hati. Tapi setuju sih, yang namanya pemimpin itu juga jadi berat ya sebenarnya kan. Tanggung jawabnya berat, dan justru kita tuh kadang-kadang suka susah
kita tuh menuntut pemimpin harus ini, memenuhi checklist semuanya, tapi kita lupa mendoakan itu. Iya, makanya ada ini otokritik ya, tapi bagus sekali. Satu kali ada seseorang yang di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu radhiyallahu an, nanya begini, "Wahai Ali, kenapa waktu pemerintahannya Umar bin Khattab sukses dan sebagainya macamnya?" Dibandingkan, apa kata jawaban Ali bin Abi Thalib? Iya, waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab, masyarakatnya aku. Sedangkan ketika aku memimpin, kamu masyarakatnya. Itu rasanya ditampar. Ini kayak, ya betul. Ini otokritik. Iya, gitu. betul. Jadi jangan hanya sibuk menyalahkan para pemimpin kita, tapi juga introspeksi bagi diri kita. Boleh jadi ini adalah bagian proses untuk kita mendapatkan gapai kemuliaan. Kan? Masya Allah. Dalam setiap apapun yang didapatkan. Jadi pemimpin juga punya hati yang penuh kelembutan, masyarakat juga penuh hati yang lembut juga, saling mendoakan. Insya Allah akan ketemu titik kedamaian dan kemuliaan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang sekarang jadi krisis. Iya. Harusnya kita bahu-membahu mulai dari sekarang deh, saling mendoakan pemimpin kita. Jadi mudah-mudahan keberkahannya nggak cuma dapat diri kita, pemimpinnya juga dapat ya. Masya Allah. Jadi janji memang hutang. Iya, hutang yang harus dibayar. Harus dibayar. Namanya hutang harus dibayar kan. Maksudnya harus dipenuhi, harus dipastikan keberadaannya. Berani berjanji, berani menepati. Ya, bilang ketika berjanji, jangan hilang ketika tidak bisa menepati. Karena sungguh di antara janji yang kita ucapkan itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini jadi lebih belajarlah. Jangan umbar janji, jangan mudah berjanji. Jika kita belum bisa menepati ya, maka sebaiknya kalimat insya Allah itu harus menjadi kalimat yang senantiasa dijaga di lisan kita, apalagi ketika kita berjanji. Tapi saat mengucapkan kalimat insya Allah itu kita memang punya niat dan tekad untuk menepatinya. Khawatirnya ya banyak yang menggunakan kata insya Allah tapi justru tidak memenuhi janjinya gitu. Nah ini khawatir. Jadi ya mengurangilah nilai yang kita ajarkan. Nah kadang-kadang tuh orang tuh nggak sadar suka janji-janji begitu karena merasa nggak enakan gitu daripada nggak bisa ini ya udahlah yang penting bilang dulu deh gitu. Padahal sebenarnya dia juga nggak bisa meyakinkan juga apakah bisa menepati atau enggak. Gitu. Iya nggak enakan itu akan jauh lebih nggak enak kalau dia udah bilang tapi nggak jadi. Iya kan? Lebih baik pahit di awal daripada manis di awal, pahit di akhir. Itu ada dua sisi pahit yang kita rasakan ya. Pahit ketika mendengar di awal iya, tapi ketika di akhir tidak bisa menjanjikan dan tidak menghadirkan kebaikan di dalamnya. Maka saya bilang jadi orang tuh memang harus lebih berhati-hati lah dalam berjanji itu gitu. Jadi jangan mudah untuk mengutarakan janjinya kalau kita tidak punya bayangan untuk mau menepatinya. Ahilman bicara soal janji itu hutang. Misalnya ada orang berjanji ke kita. Kita sudah berusaha untuk ayo dong kamu kan udah janji nih, tapi dia nggak bisa menepati. Kecewa dong pastinya. Pasti. Cuma maksudnya kalau kita ada di level yang mungkin ya udahlah gue ikhlasin deh, misalnya emang orang ini mungkin nggak ini. Apakah itu membuat beban kepada si orang yang sudah berjanji itu tetap ada atau terlepas karena kita sudah ikhlas? Gini, orang itu kan bisa ridho dengan keadaan. Ada dua keadaan, ada dua kondisi. Satu, memang dia punya kelembutan hati untuk bisa memaafkan orang yang tidak baik sama dirinya. Atau yang kedua juga, kadang orang tuh ingin melihat itikat baik dari orang itu. Iya nggak? Kita bisa bilang gini, saya udah ikhlasin deh. Tapi rasa-rasanya, ketika orang itu datang dan minta maaf ke kita, akan jauh lebih ikhlas nggak? Pasti. Daripada sekedar kita di awal bahwa ya sudah deh. Pasti di hati ketika bilang ya sudah deh, ada dehnya aja itu terpaksa. Tidak terpaksa. Maka nikmatnya beda. Nah, apakah orang itu akan tetap terbebani atau tidak? Selama dia tidak minta maaf. Ingat tadi saya bilang, ini kan urusan zolim kan? Bukan hanya kepada Allah, tapi ini ada urusan manusia yang harus kita jaga kepastian hatinya. Maka hati-hatilah dengan segala hubungan kita dengan manusia. Betul. Makanya kalau ada dosa yang langsung disegerakan siksanya di dunia itu ada dua kan. Satu, dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang kedua, dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Dan ingkar janji bisa sangat berpotensi. Itu jadi benih untuk menghancurkan hubungan silaturahmi. Iya nggak? Betul. Orang nggak mau lagi teman dengan kita, orang nggak mau lagi kenal dengan kita. Ujungnya bukan hanya orang yang diingkari janjinya gitu. Orang yang ingkar janji juga dosa, orang yang diingkar janji juga jadi benci kan? Ini gara-gara satu janji gitu. Ya kan makanya jadi panjang urusannya. Maka memang pada akhirnya yang berjanji berusaha untuk menepati, yang sudah dijanjikan jangan terlalu berharap banyak sama manusia. Iya, betul. Itu tadi. Hanya berharapnya sama Allah aja. Ya kan? Karena manusia banyak luputnya. Betul, karena yang menggerakkan orang itu janji sama kita juga Allah.
Ketika dia tidak memenuhi janjinya, boleh jadi Allah juga yang mengizinkan. Tapi ingat bahwa orang itu harus tetap minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang dia janjikan itu. Oke.